Selamat pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Sarapan Sabda yang akan menyegarkan jiwa Anda, memberikan kekuatan agar Anda semakin sehat, kuat, dan bersuka cita. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan bersuka cita sepanjang hari ini. Hari ini Sarapan Sabda hadir menemani sarapan Anda. Dan hari ini kita sudah berada di hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Kita memasuki hari biasa pekan ke-6 Paskah. Kita akan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Namun sebelumnya kita buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber panggilan hidup kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh kami nikmati hari ini. Teristimewa atas kesempatan menimba sabda yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang mengajak kami untuk semakin setia menjadi murid-Mu, bersyukur atas anugerah menjadi murid. Ajarlah kami untuk menjadi murid yang berani bersaksi tentang kebenaran, sebab roh itu telah Engkau curahkan kepada kami. Bukalah hati, pikiran kami, sehingga mampu memahami sabda-Mu dan mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus kembali menyapa para murid sebagai orang yang berasal dari golongan terdekat dari hidup Yesus. Mereka yang dari semula menemani Yesus dalam karya pewartaannya. Mereka pula yang senantiasa hadir menyertai Yesus di dalam setiap karya pelayanan, entah dalam segala situasi suka maupun duka. Nah, pengenalan akan Yesus ini kemudian berkembang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Apa yang menyebabkan mereka dapat mengenal Tuhan Yesus itu? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah roh kebenaran yang dianugerahkan, dicurahkan ke dalam hati mereka. Maka ada 3 poin permenungan yang ingin saya tawarkan kepada Anda hari ini. Yang pertama, menjadi murid adalah berarti pengalaman mengenal sosok Tuhan kita, sosok Tuhan Yesus. Sejauh manakah Anda telah mengenal Tuhan Yesus itu? Dan dari manakah Anda kemudian mengenal Tuhan kita? Jawabannya adalah dari setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Kita telah diwariskan melalui kitab suci ini.
yaitu berkat pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mengimani, syukur bahwa Anda semua yang mendengar sarapan sabda hari ini boleh meluangkan waktu bagi sapaan Tuhan. Itulah proses pengenalan kita, dan juga tentu melalui peristiwa konkret kehidupan sehari-hari. Poin kedua yang ingin saya tawarkan adalah menjadi murid berarti kita mau terlibat dalam peristiwa hidup Yesus. Apakah Anda menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik, hanya mencari yang enaknya saja? Padahal apa saudara-saudara? Tuhan berpesan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Jadi mengikut Yesus bukanlah suatu peristiwa hidup yang gampang. Pengenalan hidup akan Yesus bukan peristiwa hidup yang mudah. Ada perjuangan, bahkan jemaat perdana mengalami bagaimana peristiwa berjuang dalam konteks imannya. Mereka berada dalam masa-masa penganiayaan, tetapi imannya tetap teguh. Justru sebenarnya kita bersyukur dalam situasi yang sulit, pengenalan akan Yesus berkembang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bukankah akhir-akhir ini kita mendengarkan berita bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang menyerang iman kita? Ada masalah intoleransi, ada juga bom yang terjadi, menyerang, menyakiti hati kita. Tetapi sekali lagi, ini adalah proses untuk meneguhkan iman kita akan Yesus. Iman kita adalah iman yang hidup, iman yang berakar. Nah, yang ketiga akhirnya kita diundang menjadi saksi kebenaran. Kita adalah corong mulut Allah yang ingin menyampaikan kebenaran. Ada satu lagu yang mungkin mengingatkan kita akan peristiwa bersaksi ini. Dalam lirik lagu itu dikatakan sebagai berikut. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Nah, itulah penggalan lagu. Kita bersaksi menjadi saksi Kristus. Dalam bulan Maria ini kita diajak untuk juga meneladan bunda kita, Bunda Maria, yang berani bersaksi. Hidupnya sendiri adalah saksi, pewartaan bagi sesamanya. Makanya kita semua diajak juga untuk meneladan bunda kita, Bunda Maria. Apakah kita hari ini sudah berdoa Rosario Maraton seperti yang dianjurkan oleh Bapak Uskup dan Bapak Paus kita? Maka marilah saudara-saudara kita menggiatkan kembali Rosario kita, sebab di dalam doa selalu terjadi pengenalan akan Yesus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Matur nuwun, berkah dalem. Demikianlah sarapan sabda hari ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi permenungan Anda. Sampai jumpa lagi dalam edisi sarapan sabda berikutnya. Matur nuwun, berkah dalem.